bagaimana memaknai pindahnya dukungan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra ke kubu Jokowi Ma'ruf dan apa makna pernyataan Yusril akan digergaji Gerindra? Kita akan bahas bersama narasumber kami. Sudah ada tim advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang Jurhum Lantong, dan pengamat politik Uin Syarif Hidayatullah, ada Mas Gun Gun Herianto. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Pak Jurhum, bisa dijelaskan kenapa sampai keluar kalimat atau pernyataan dari Pak Yusril? Kalau kita mendukung Gerindra, misalnya menang Pilpres, kemudian di DPR juga menang, kita bisa digergaji oleh Gerindra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya apa yang dinyatakan oleh Pak Yusril itu latar belakangnya ada ya. Jadi semenjak dari dimulainya proses untuk apa namanya ya, bagaimana biar ada calon presiden seperti itu, dari Partai Bulan Bintang sendiri memang yang diamanatkan oleh Muktamar itu adalah ketua umumnya yang dicarikan jalan agar bisa jadi tampil sebagai calon presiden, kan seperti itu. Cuma karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa ada haram jada 20% itu, itulah yang menyebabkan tertutupnya jalan. Tapi komunikasi kemudian kita jalankan. Kita menyadari bahwa efek daripada pemilu serentak, di mana pemilihan presiden dan pemilihan DPR serta DPD itu serentak, maka begitu besar efeknya terhadap keterpilihan dari partai yang memiliki calon presiden. Nah, kalau kita ada di sana, tentu kita ngobrol-ngobrol dulu bagaimana langkah-langkahnya, dan kita minta juga ada hal-hal yang bisa didiskusikan secara baik-baik. Komunikasi itu lancar? Ngobrol-ngobrolnya, diskusi itu? Saya sendiri sekali menemani Pak Yusril ketemu dengan Pak Sandi, ya. Tentu sebagian besar apa yang disampaikan Pak Yusril sudah diketahui oleh publik itu adalah memang itu materi pembicaraan kita, dan saya pikir dalam politik itu wajar saja membicarakan hal seperti itu ya, Mas Gugun ya, dalam hal seperti itu. Cuman tentu kan kita punya limit waktu, kita tanya kira-kira sampai kapan ini, jalannya seperti apa, karena di sebelah sana juga ya kita tahu tokoh-tokoh dari Istimewa Ulama menanti itu ada harapan besar, ada istilah aliansi atau koalisi partai-partai keumatan. Tapi apa yang disampaikan itu disambut baik oleh atau direspon baik oleh kubu Prabowo Sandiaga? Waktu itu beliau memang tidak bisa memberikan jawaban apapun. Jawabannya adalah kami bawa ke Pak Prabowo. Itu jawabannya. Jawaban Sandiaga Uno. Tapi dengan Prabowo Subianto belum sempat bertemu? Belum sempat. Ini yang dikritik Pak Habibur Rahman, bahwa komunikasi, bahwa ketika membangun koalisi, komunikasi justru tidak jalan, sulit untuk bisa menghubungi Prabowo Subianto, disebutkan oleh Pak Yusril. Ya, itu sih kalau komunikasi antar elit mungkin selevel saya, selevel abang saya ini mungkin nggak begitu mengikuti ya saya. Cuma memang ada bagian juga yang namanya komunikasi dengan dengan Partai Bulan Bintang, saya pikir selama ini nggak ada masalah. 2015 kami mendukung kakak atau adik beliau yang jadi bupati di Belitung Timur ya, nggak ada masalah. Tapi soal koalisi, jadi waktu koalisi pun dengan seluruh teman-teman mitra koalisi kita juga nggak ada masalah. Contohnya kayak Berkarya, Demokrat, kemudian PAN ya, nggak ada masalah. Dan disampaikan sendiri tadinya oleh Bang Yusril bahwa memang sampai ada pertemuan dengan Pak Sandi ya. Nah, persoalannya yang saya nggak ikuti itu adalah soal draft koalisi pileg. Nah, itu yang kita juga nggak tahu, karena kan subjeknya di situ kan aliansi dia katakan. Aliansi itu kan artinya kan bukan hanya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dengan Pak Prabowo saja, tapi ada 4 partai lain. Nah, saya pengen tahu juga seperti apa. Karena kami ya kalau lewat Pak Sekjen saya tahu ditanya nggak pernah juga dengar itu. Nggak pernah. Tapi kalau sampai keluar pernyataan dari Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, sulit untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. Ya, justru itu yang kita pertanyakan. Faktanya 2015 saja kita dukung full kakak beliau jadi. Sekarang 2018 ya, dalam kondisi yang berbeda. Dikatakan misalnya Habib Rizik pun susah menghubungi Pak Prabowo. Faktanya Pak Prabowo ketemu di Mekah gitu kan ya. Jadi sulit memverifikasi pernyataan Bang Yusril itu ya. Nah, tapi intinya gini. Lalu ada beredar tadi saya baca di media online soal draft aliansi. Nah, draft aliansi ini
mungkin searah dengan apa yang disampaikan oleh Bang Yusril soal koalisi pileg. Yang saya nggak terlepas ini benar atau tidak, kontennya sendiri menurut saya ya, kalau saya pendapat saya sebagai politisi sekaligus orang hukum, apa menurut Anda? Itu ada yang bisa dilaksanakan, tapi ada yang sulit. Contohnya yang sulit adalah soal bagaimana peta dapil, ya kan. Kemudian yang poin pertama soal bantuan terhadap seluruh partai untuk lolos 4%. Bantuannya itu apa? Nah, kita khawatir kalau dikaitkan bantuan misalnya, ya kan, ini materi atau bukan. Baik, kami sudah dapat kalau materi poinnya. kan bisa jadi bahaya. Pak Jurhum, nggak ada masalah komunikasinya katanya. Tidak ada masalah sama sekali. Tentu di elit Partai Bulan Bintang itu, ya saya salah satu yang tidak terpisah dari situ. Kita juga berusaha untuk membangun komunikasi itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ketemu, ya memang ketemu, tapi ketemunya yang lalu. Ketemu di tempat-tempat umum lah. Kan baru ketemu Pak Sandi kan ketemu. Ya kalau betul, Pak Sandi kan nggak bisa memberikan putusan apa-apa. Kami juga nggak bisa mendesak itu, karena saya katakan pointers dan materinya tidak jauh berbeda dari situ. Bahkan kalau keinginannya Pak Yusril kan online tiap saat bisa komunikasi dengan Habib. Habib mengharapkan bahwa salah satu keinginan dari Istimewa Ulama itu adalah ada aliansi dari partai-partai untuk melakukan hal yang strategis. Jadi kalau misalnya atas izin Allah Pak Prabowo Sandi itu terpilih, maka di parlemen itu juga ada partai-partai yang ikut kalau bahasa politik beliau ini ikut senang lah, ikut gembira lah atas itu. Lah kalau kami misalnya tidak tahu apa yang kami akan kejadian seperti itu, ini persoalan yang menyulitkan bagi jadi kita. Gini, Bentar, Pak Habib. Jadi artinya karena kesulitan untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, sampai akhirnya PBB Partai Bulan Bintang mengutus 2 orang untuk sampai berkomunikasi dengan Rizik Syihab di Arab Saudi untuk bisa memutuskan permasalahan ini dengan koalisi Prabowo Sandi. Betul. Jadi sebenarnya juga begini ya, kita ingin katakan juga bahwa secara formal, kalau tadi bilang Pak Yusril dengan sendirinya atau PBB dengan sendirinya berakhir hubungan dengan kami katakan secara partai itu PBB belum pernah memutuskan ya secara organisasi bahwa kami sudah ada di pihaknya paslon nomor 1 atau nomor 2. Itu tuh organisasi belum pernah melakukan itu. Itu yang harus kami tegaskan ya. Jadi masih terbuka kemungkinan ya mau ke Prabowo Sandi atau ke Jokowi Ma'ruf kalau sekarang posisinya. Ya kira-kira posisi-posisi seperti ini kita melihat ya bahwa banyak persoalan di pilpres ini maupun di pileg ini belum tersentuh, belum terangkat kepada permukaan. Apakah pola ini bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang besar? Itu belum ketemu. Jadi kalau kita ngomong soal komunikasi susah atau sulit atau bagaimana ketemu dengan Pak Prabowo, sulit kita lakukan di sini karena kan itu perlu verifikasi yang kita nggak bisa jangkau. Tapi kalau bicara substansi ya tawaran aliansi tidak bisa diverifikasi, padahal dari ini ada yang menyatakan adalah wakil ketua umum. Tapi kan kemudian mengkonfirmasikan gimana? Mengkonfirmasinya gimana? Coba membuktikannya bagaimana? Kecuali ini kan omongan sepihak gitu loh. Makanya menurut saya lebih baik kita bicara substansi tawaran aliansi, ya kan? Tawaran aliansi kalau saya mengutip Pak Yusril yang menyinggung soal koalisi di Malaysia dijadikan acuan atau bukan disamakan tapi jadikan referensi. Menurut saya itu jauh. Seperti itu yang tidak bisa dilaksanakan dan mencontoh oleh Malaysia? Enggak. Dikatakan kalau Malaysia itu kan ada PH ya, ada koalisi di tingkatan parlemen, ya, tapi kan sistem hukumnya berbeda. Di mana di sana itu parlementer ya, sementara di sini pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif dilakukan secara terpisah. Walaupun harinya sama, tapi suratnya itu berbeda. Sehingga yang dikatakan peta dapil oleh Pak Yusril ya, zonasi dan lain sebagainya sulit sekali untuk diterapkan, Mbak. Ini sistem pemilu kita sangat liberal di DPR. Jangankan antar partai, Pak. Mbak, teman-teman sendiri, saya yakin PBB juga mengalami ya di internal partai mengatur zonasi ya. Apakah dengan ketidaksesuaian yang disebutkan oleh Gerindra ini ada itu nggak menghambat komunikasi? Karena undang-undangnya sangat liberal gitu loh. Saya pikir begini ya, toh itu semua kan belum pernah dibahas. Jadi mengatakan bahwa itu sangat sulit juga tidak bisa. Bukan, itu kan pendapat saya. Iya betul. Pendapat saya. Kalau gitu kita pernah duduk sama-sama, kalau nanti dibahas ya sulit gitu. Saya pikir apapun dalam dunia politik itu bisa dikomunikasikan. Bahwa nanti kita akan bahwa kita akan temukan kalau ada nggak ada kan debat kusir, Mbak. Makanya kan nggak pas. Lebih baik kita ke substansi gitu loh. Mas Gun Gun.
Catatan saya dua ya menyangkut perbincangan kita sore ini. Pertama soal komunikasi politik, yang kedua soal psikopolitis. Komunikasi politik tentu ini tergambar dari perbincangan kita, dua tokoh kita yang dihadirkan, bahwa memang titik temu kepentingan itu tidak sampai di mutual understanding, tidak sampai di pemahaman yang sama. Versinya Bung Habib dengan Pak Jurhom aja udah berbeda kan. Ini bicara konteks. Belum lagi bicara content of message, bicara isi pesannya. Apa yang kemudian diperbincangkan sehingga kemudian sampai di titik kesepakatan. Tadi bicara aliansi saja kan interpretasinya bisa berbeda-beda. Tentu pernyataan elit tidak hanya bersifat personal, tapi harusnya institusional. Institusional pasti. Itulah yang menurut saya problemnya, yaitu mengikat kerjasama institusional antar partai yang kemudian belum sampai di titik kepentingan yang sama terakomodir. Yang kedua soal psikopolitis, yaitu soal merasa dilibatkan atau tidak dalam proses setiap tahapan yang dilalui. Saya pikir di situ, makanya saya membaca beberapa hari ini Pak Yusril bicara soal seolah-olah dia menunjukkan kognitif disonansinya. Ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan Pak Yusril dengan realitas yang ditemui. Anda melihat itu? Ya, saya melihat misalnya soal pernyataan Pak Yusril soal tick and give, ya kan, dan lain-lain. Ini kan bicara soal sebenarnya proses. Memang betul bahwa hari-hari ini baru sikap dan posisi Pak Yusril yang kemudian mengemuka, belum sikap dan posisi partai. Apakah ini artinya dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yusril Iza Mahendra akan berpengaruh pada sikap politik Partai Bulan Bintang menjelang Pilpres 2019? Kami akan kembali selepas jeda. Kembali di Kompas Petang Saudara, saya akan langsung ke Pak Jurhom dari Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Apakah dengan adanya kritik dari Pak Yusril bahwa Prabowo Subianto susah untuk diajak berkomunikasi, susah untuk dihubungi, akhirnya membuat Pak Yusril memutuskan untuk bergabung sebagai pengacara di tim Jokowi Ma'ruf? Saya pikir bukan itu alasannya ya. Pak Yusril itu kan sebagaimana sudah terungkap di publik bahwa beliau itu sebagai pengacara diminta. Kan seperti itu. Diminta? Ya, diminta, dan ketika dia pertimbangkan itu, tentu ya saya ada beberapa orang termasuk Ketua Majelis Syuro ya diberitahu ada peristiwa seperti itu. Ya, jadi ketika diminta kemudian mengiyakan, padahal selama ini kita tahu Pak Yusril sering berseberangan dengan pemerintah dalam hal ini ketika menjadi pengacara HTI, berseberangan dengan Joko Widodo ketika menjadi saksi ahli atau sebagai ahli dalam sengketa Pilpres 2014 Prabowo Hatta pada saat itu. Apa yang membuat ini berubah keputusan dari Yusril Iza Mahendra dari track recordnya selama ini? Itu sebenarnya bukan dalam pernyataan berubah, bukan ya. Beliau itu kan diminta untuk menjadi pengacaranya, dan ada pertanyaan, misalnya pertanyaannya begini, apakah masuk dalam tim sukses? Itu sudah terjawab tidak. Apakah partainya juga ikut? Sudah juga terjawab tidak. Ini jernih sekali persoalannya bahwa beliau adalah penasihat hukum, titik. Berpengaruh pada nanti sikap politik dari PBB akan mengarah kemana, bergabung dengan koalisi mana? Itu tentu proses pasti ada positif negatifnya lah. Tapi begini, PBB itu termasuk partai yang kalau tadi Pak Abi mengatakan bahwa sebagian kader PBB sudah ada di sana. Saya ingin katakan itu orang per orang. Tapi Partai Bulan Bintang itu sangat dinamis. Dan tidak sembarangan memecat kadernya kalau dia mau kemana. Tapi ketika diputuskan begini, saya jamin namanya DPW, DPC itu samina wa atona kepada pimpinan. Dan itu selalu kami buktikan. Kepada pimpinan, kepada Pak Yusril sebagai Ketua Umum. Ya, karena walaupun sikapnya saat ini sudah menjadi bagian dari tim pengacara. Karena amanah yang diketahui dan diyakini oleh pimpinan partai dari DPW, DPC, dan DPP, Pak Yusril itu jadi ketua umum ditugaskan untuk meloloskan partai ini agar eksis lagi di pentas politik Republik Indonesia. Ada beberapa yang tersirat dari Pak Jurhom. Tapi saya ke Pak Habibur Rahman dulu. Pasti gitu. Jadi sikap saya ini dari advokat, Pak itu gini, seperti apa? Saya ini advokat dan juga politisi, hampir-hampir kayak Pak Yusril lah. Kita paham betul. Dalam hukum pemilu itu beda dengan menangani perkara-perkara kayak perbankan dan lain sebagainya. Itu biasanya mengharuskan adanya chemistry antara klien dengan lawyer. Kayak Pak Prabowo ini
Dia bisa mungkin hire lawyer profesional mahal, tapi yang dipakai Habibur Rahman. Itu artinya memang butuh, dia nyaman nih. Secara politik ya, perlu orang yang mungkin bahkan harus disyaratkan memiliki loyalitas politik. Jadi kalau dengan... Jadi masalahnya, sehingga, karena Pak Prabowo nggak minta Pak Yusril jadi pengacaranya. Itu saya pikir ya, bukan saya pikir, justru kita mempertanyakan, gitu kan, apakah sekarang dalam waktu yang begitu cepat ya bisa terbangun chemistry antara Pak Yusril dengan Pak Jokowi. Saya ingat betul dengan Pak Yusril, karena Bang Yusril ini senior yang amat sayang dengan saya. Kita banyak dalam momen yang sama 212. Tapi Gerindra kita gimana advokasi melihatnya? waktu tuduhan makar. Kemudian banyak sekali yang kita momen-momen bersama. Jadi Gerindra berat nggak Pak Yusril ke Pak Jokowi Ma'ruf? Ya justru itu menjadi perbincangan di kita ya. Kita tidak menganggap Pak Yusril sebagai seorang lawyer saja profesional, ansih dalam kasus ini. Tapi saya tidak berpikir seperti itu, sehingga kami menyayangkan ya, berat ya. Bukan kurang lebih ya mempertanyakan ya, ini akan seperti apa gitu. Mas Gun-Gun apa yang dinyatakan Bung Habib itu benar. Maksud saya nggak bisa ketika misalnya ditawari menjadi lawyer, capres cawapres, kemudian sebagai profesional aja gitu, nggak bisa. Ini atmosfernya sangat politis. Jadi ketika misalnya menjadikan advokat, menjadi lawyer dari misalnya capres cawapres, otomatis itu punya irisan secara politik. Itu yang disebut sebagai chemistry tadi. Rasa-rasanya pernyataan Pak Yusril belakangan itu cukup eksplisit kok sebenarnya, bahwa merasa ditinggalkan. Nah, itu nampak sekali dari narasi-narasi. Dan itu kemudian proses-prosesnya bergulir sedemikian cepat karena ada proses upaya juga merangkul dari kubunya Jokowi. Ini bentuk kekecewaan karena komunikasi yang tidak jalan dengan bagus di banyak faktor menurut saya, tapi yang lebih dominan lebih pada komunikasi politik dan titik temu kepentingan, terutama menyangkut kerjasama kelembagaan tadi. Misalnya soal bagaimana posisi Partai Bulan Bintang dalam konstelasi kandidasi Pilpres kemarin dan pasca itu gitu. Nah itu saya melihat tidak lagi sebenarnya implisit, tetapi sudah eksplisit. Ya, pernyataan itu sudah sangat artinya eksplisit. Anda melihat nanti ke depannya Partai Bulan Bintang juga akan mengikuti sikap politik dari Yusril Iza Mahendra bergabung dengan koalisi. Sekarang saya tanya, siapa kekuatan rujukan utama di Bulan Bintang? Kan Pak Yusril masih. Sehingga saya agak sulit memisahkan antara Pak Yusril dengan posisi politik Partai Bulan Bintang gitu. Disitulah letak kenapa kemudian membaca sikap Yusril dan posisi Yusril itu kemudian menjadi juga rujukan sikap dan posisi Partai Bulan Bintang dalam konstelasi Pilpres 2019. Siapa yang diuntungkan dalam sikap Yusril ini? Tentu bagaimanapun ini tetap menjadi keuntungan bagi pihak Jokowi gitu ya. Kenapa? Karena lihat track recordnya Pak Yusril itu selalu berseberangan biasanya dengan Pak Jokowi. 2014 tadi sudah disebut, misalnya juga dia menjadi advokat ya dari HTI. Pengacara HTI. Itu kan bisa menjadi sebuah gambaran bahwa Pak Jokowi dalam beberapa hal mampu merangkul Pak Yusril dalam konteks menjelang Pilpres 2019. Tetapi apakah kemudian ini lebih ke basis elektoral? Menurut saya tidak. Ini lebih pada psikopolitis. Bahwa musuh-musuh Pak Jokowi yang awalnya dalam tanda petik menjadi musuh, itu kemudian merapat ke Pak Jokowi. Dan ini dari Gerindra gimana nih kalau melihat? Ya, kalau kita sih nggak worry ya. Saya sehari-hari berkomunikasi, berinteraksi sama rekan-rekan PBB. Kalau saya kok hakul yakin ya, teman-teman itu sebagian besar hatinya tetap ke Pak Prabowo, Pak Sandi. Teman-teman dari Partai Bulan Bintang. Teman-teman di PBB ya, aktivitas kayak Bang Kaban ya, kita sebut saja nama ya, ada banyak teman-teman yang caleg sehari-hari sama kita berinteraksi di ada yang berinteraksi di tim pemenangan. Jadi kalau nanti misalnya Pak Yusril memaksakan diri menggiring PBB ke Pak Jokowi, saya nggak yakin gerbongnya akan ikut. Nggak yakin saya sih nggak yakin. Kalau disebutkan elektoralnya enggak, tapi psikopolitisnya. Bahasa-bahasa memaksakan diri apa segala macam itu, ini prosesnya cair ya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya saya juga mengatakan begini, kami belum pernah melakukan satu sikap teguran kepada kader-kader ataupun caleg ya yang telah tadi banyak bergaul ke sana dan kemari, bergaul ke sini. Tidak. Kenapa? Karena kami melihat bahwa
sesungguhnya apa yang sedang terjadi di pemilu serentak ini, ya kan, kita juga ingin katakan kepada umat bahwa track record kita Partai Bulan Bintang ini, mau ada pemilu, tidak ada pemilu, kita di parlemen atau tidak, nggak bisa dibantah bahwa kami adalah ada selalu di depan membicarakan dan itu kami katakan. Tapi kalau partai ini yang selalu hanya bisa di pinggiran untuk mengadvokasi umat, tidak bisa diapresiasi untuk masuk ke sana. Bagaimana masa depan? Jadi ini daya tawar dari PBB ya kalau menurut Pak. Memang dalam konteks strategi menjelang pemilu ya, legislatif, pemilu legislatif itu menurut saya tidak bisa normatif seperti itu. Ini kan soal langkah strategis sebenarnya. Bagaimana PBB misalnya punya daya ikat ke caleg-caleg. Ini yang disebut dalam pendekatan akademik sebagai penstrukturan adaptif. Bagaimana aturan internal organisasi itu menjadi dasar dan sekaligus dorongan organisasi untuk bergerak meraih apa yang menjadi tujuannya. Dalam konteksnya pileg, kan masa PBB nggak mau lolos parliamentary threshold. Kalau kemudian dibiarkan cair, yang satu kemana, bukankah fungsi organisasinya tidak jalan kan gitu? Nah, jadi maksud saya begini, maaf ya. Singkat saja Pak Jurul. Kami tidak mengatakan bahwa seperti itu. Yang kami sudah putuskan dari awal adalah kita sudah nyatakan caleg tugasnya adalah pikirkan, kerjakan dan fokus kepada pileg. Ya, urusan pilpres itu ya tunggu dulu kan. Ini persoalan lain bahwa itu nggak bisa dipisahkan. Kita mengerti itu. Tapi kita juga ingin mengatakan bahwa jika Anda diprovokasi, jika Anda dicuci otak di bawah, katakan ini, pertanyakan, pernahkah kita menghindar dari persoalan-persoalan keumatan? Kita yang terdepan untuk itu. Kita sudah dapat poin terakhir untuk Pak Habibur Rahman. Nggak khawatir sama sekali psikopolitisnya tadi sudah disebut oleh Mas Gun Gun, ada resiko-resiko seperti itu? Tentu. Ya tentu kita ini kan yang mengalami, kita yang ada di persoalan itu. Kalau Pak Gun Gun mungkin dia outsider dari dia melihat dari luar ya. Kita tahu benar detik per detik, hari per hari bagaimana hubungan antara teman-teman PBB ini dengan kita sudah bagus sekali selama ini, kita di mana-mana bersama-sama, sehingga saya nggak melihat ada potensi kecil pun ya teman-teman PBB bisa ke Pak Jokowi. Nggak masalah ya? Lihat. Nggak masalah. Baik, terima kasih Pak Habibur Rahman, terima kasih Pak Jurul, terima kasih juga Mas Gun Gun sudah bergabung di Kompas Petang hari ini.